Nah, itu semua kalau dia mengamalkan maka orang yang derajatnya kebalikannya, yang bisa meninggalkan maksiatnya Allah dan ibadahnya sedikit, itu lebih afdal dari orang yang ibadahnya banyak tapi tidak bisa menjauhi pelarangannya Allah. Tingkatnya di sisi Allah tinggi tingkatnya yang menjauhi maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu berat. Kita melaksanakan ibadah perintah-perintahnya gampang. Saya sholat Allahu Akbar. Kadang malas tapi sedikit bisa. Eh, Tidak biasa sedekah nanti sekali dua kali sudah biasa, makanya gampang. Puasa sudah terbiasa gampang. Tapi menjauhi maksiat berat. Disuruh bohong, tidak berbohong kadang berat sekali. Tidak dilarangi untuk mendolim orang berat. Tidak boleh minum air keras, minuman keras berat. Nah, maka karena beratnya ini, barang siapa yang bisa meninggalkan maksiatnya Allah, menjauhi larangannya Allah, maka derajatnya tinggi sekali. Walaupun di sisi sampingnya menjalankan perintah-perintah Allah tidak banyak. Jadi dia bisa sukses menjauhi maksiatnya Allah. Apa yang dilarang dia bisa. Tapi dari sisi lain perintah-perintahnya Allah, salatnya tidak banyak, salat 5 waktu, sunnahnya tidak banyak, puasa yang wajib aja. Nah, tapi ini yang bisa menjauhi maksiatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya tidak begitu banyak, di sisi Allah dia tinggi daripada yang menjalankan perintahnya Allah tapi maksiatnya dia tidak bisa meninggalkan. Jadi di sisi Allah ini kenapa? Karena dia apa namanya eh, apa namanya bisa melawan hawa nafsu, bisa melawan setan. Nah, kalau yang tadi yang menjalankan perintahnya Allah tapi tidak bisa menjauhi larangannya Allah, dia bisa sholat tapi dari sisi lainnya mengikuti hawa nafsunya. Dari sisi lainnya apa yang dikatakan setan dia menjalankan. Nah, maka eh, lebih afdal, lebih derajatnya tinggi yang bisa meninggalkan maksiat walaupun taatnya tidak begitu banyak. Ya, itu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sampai mukaddimah ya. Nah, terus kita lanjutkan hari ini ke nasihat-nasihatnya yang ada di dalam risalahnya ini. Yang pertama dikatakan wa ba'du fa ya ayyuhal akhus salih. Wahai saudaraku yang baik, al-aud an-nasih, fa inni usika wa nafsi bi taqwallah wasiyat rabbil alamin. Nah, jadi wasiat yang pertama Habib Ali bin Hasan Al-Attas dia mengatakan, saya memberi wasiat kepada kalian dan kepada diri saya untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Dan wasiat bertakwa kepada Allah itu wasiatnya Rabbil Alamin, wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, wasiatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua manusia ya. Jadi wasiatnya yang Habib Ali yang wasiatnya kepada kita yang dari Habib Ali yaitu bertakwa kepada Allah, itu sebenarnya wasiatnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan dahulu lewat para nabi yang dahulu, dan yang begitu juga Nabi Muhammad SAW yang wasiat Rabbil Alamin fi kitabil mubin, yang juga selalu disebutkan wasiatnya di dalam ayat-ayat Quran. Nah, wattaqullah wa ya'allimukumullah dan lain-lainnya ya. Wasiat Rabbil Alamin fi kitabil mubin lil awwalin wal akhirin, dan wasiatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada disebutkan dalam ayat Quran, itu wasiatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang dahulu dan juga umat-umat yang selanjutnya ya. Dari awalin umat yang dahulu dan akhirin, dan umat yang terakhir itu umatnya Nabi Muhammad. Dan takwa itu apa? Definisinya takwa apa? Dikatakan wahya ibaratu an ijtinabi ma nahallahu anhu wa fi'li ma amara Allah bih. Jadi bertakwa kepada Allah itu semacam ijtinab ma nahallahu, menjauhi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala melaranginya.
Jadi Allah Subhanahu menarangi orang untuk mencuri, kita menjauhi mencuri. Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk kita menjauhi menzalimi orang, kita tidak menzalimi. Tidak boleh kita berdusta, kita tidak berdusta. Tidak boleh memukul pembantu kita atau pegawai kita, kita tidak memukul. Itu larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala yang itu namanya manahallahu anhu ya. Wa fi'li ma amarallahu bi. Jadi yang pertama menjauhi larangannya Allah, ya, jadi takwa itu diberi siapa? Menjauhi larangannya Allah dan wa fi'li ma amarallahu bi, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarangi apa kita jauhi, dan diperintahkan untuk melakukan apa kita mengamalkan perintahnya Allah. Allah Subhanahu memerintahkan apa? Untuk sholat, kita sholat. Memerintahkan untuk zakat, kita zakat. Memerintahkan untuk kita puasa, kita puasa. Untuk memerintahkan kepada kita jihad, kita jihad, gitu. Wa fi'li, melaksanakan atau menjalani ma amarallahu bihi, menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syarhu dzalika wadihun minal kitabil aziz was sunnatil ghurra. Jadi wa syarhu dzalika, menjelaskan maknanya takwa sudah jelas sekali katanya Habib Ali Al-Attas. Wa syarhu dzalika wadihun, mensyarahkan, menjelaskan tentang takwa. At-taqwa itu jelas sekali. Dan jelas sekali sudah selalu dibawakan di ayat Quran, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan juga di dalam sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Nah, di dalam sunnah Nabi Muhammad sering di hadisnya dibawakan ya tentang at-taqwa. Juga sering selalu at-taqwa itu disebutkan dalam kata-katanya salaf. Salaf itu yang orang yang dahulu kita itu namanya salaf. Ulama leluhur kita itu namanya salaf ya. Wa qalu salaf, kata-kata yang salaf memang selalu mereka menasihati kita tentang bertakwa kepada Allah. Wal khalaf yang selanjutnya. Jadi yang orang-orang saleh yang setelah leluhur kita, yang baru-baru mungkin sekitar 10 tahun, 50 tahun, itu namanya khalaf ya. Nah, jadi penjelasan tentang takwa yang ada sudah jelas sekali disebutkan dalam ayat Quran, sunnahnya Nabi Muhammad, itu mana as-sunnat al-gharra ya. Sunnah gharra maksudnya hadisnya Nabi Muhammad ya. Wa aqwalus sardan, sudah dijelaskan dalam kata-katanya salaf saleh kita ya, leluhur kita. Wal khalaf yang ulama yang terakhir ya. Maka karena sudah jelas sekali katanya falaisa tahtaju ba'dal iyani ila bayan. Maka karena sudah jelas sekali, jadi kalau sesuatu yang jelas yang kita bisa melihat dengan mata, tidak perlu penjelasan lagi. Jadi kalau ada hal najis di sini, ada hal najis, umpamanya ada sesuatu najis, kita tahu ini najis. Apakah perlu kita jelaskan ini najisnya dari ini, macamnya ini, ukurannya gini? Tidak perlu kan? Karena sudah jelas sekali dengan mata kita, najisnya warnanya ini sekitar besarnya sekian gitu. Nah, jadi tidak perlu penjelasan, tidak perlu disyarah, tidak perlu buat kitab untuk bilang najasanya di sini. Nah, itu maksudnya bayan. Nah, maka dikatakan walaisa tahtaju ba'dal iyani ila bayan. Maka tidak diperlukan, karena jelas sekali dengan mata kita tentang masalah takwa, penjelasan lagi ya. Karena sudah sesuatu yang dilihat, tak perlu diperjelasan dipanjang lebar lagi ya. Walaisa tahtaju ba'dal iyan. Iyan yakni mata ya. Maksudnya yang sesuatu yang sudah jelas dengan mata kita, tak perlu ila bayan, tak perlu ila penjelasan lagi ya. Terus wasiat yang kedua dikatakan, ini yang pertama bertakwa ya, singkat sekali ya. Karena bertakwa kadang orang jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti menjalankan taat, menjalankan ibadah, itu semua dalam kata-kata fi'lu ma amarallahu bihi ya. Apa yang diperintahkan kita jadi yang bagi yang keduanya manahallahu anhu. Jadi menjauhi istinab manahallah. Jadi takwa itu antara dua ya. Biar enggak ruwet
biar gampang takwa, menjalani perintahnya Allah, menjauhi apa yang dilarangi Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintahnya apa ya? Diperintahkan menjalankan ibadah, menjalankan taat, itu semuanya perintahnya Allah. Dan menjauhi manahallahu anhu, apa yang dilarangkan Allah dari hal-hal yang tidak dibolehkan, itu namanya manahallahu anhu. Jadi terkadang orang gampang dia melaksanakan ibadah, gampang disuruh sholat 20 rakaat mungkin masih enteng, masih gampang ya. Disuruh ini dari taat ini itu apa? Itu semua gampang. Tapi adik-adik disuruh menjauhi maksiat, itu berat. Ya. Terkadang orang bisa puasa tiap hari, bisa loman karim gitu ya maksudnya, gampang mengasih orang sedekah dan lainnya, ibadahnya masya Allah, sholatnya qiyamul. Tapi orangnya itu dalam hal-hal yang kebaikan itu tapi menjalani tidak menjauhi apa yang dilarangkan Allah. Dia berbohong, dia mukul orang, padahal dia gampang ngasih sedekah, ibadahnya masya Allah, tapi apa yang dilarangkan Allah dia tidak bisa, maksiat, ada maksiat, bohong, zalimi orang, kadang dia minum minuman keras. Itu semua kalau dia mengamalkan maka orang yang derajatnya kebalikannya, yang bisa meninggalkan maksiatnya Allah dan ibadahnya sedikit, itu lebih afdal dari orang yang ibadahnya banyak tapi tidak bisa menjauhi pelarangannya Allah. Tingkatnya di sisi Allah tinggi tingkatnya yang menjauhi maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu berat. Kita melaksanakan ibadah, perintah-perintahnya gampang, sholat Allahu Akbar. Kadang malas tapi sedikit bisa. Tidak biasa sedekah, nanti sekali dua kali sudah biasa, makanya gampang. Puasa sudah terbiasa gampang, tapi menjauhi maksiat berat. Disuruh tidak berbohong kadang berat sekali. Tidak dilarangi untuk mendolim orang berat. Tidak boleh minum air keras, minuman keras berat. Maka karena beratnya ini, barang siapa yang bisa meninggalkan maksiatnya Allah, menjauhi larangannya Allah, maka derajatnya tinggi sekali. Walaupun di sisi sampingnya menjalankan perintah-perintah Allah tidak banyak. Jadi dia bisa sukses menjauhi maksiatnya Allah. Apa yang dilarang dia bisa. Tapi dari sisi lain perintah-perintahnya Allah, salatnya tidak banyak, salat 5 waktu, sunnahnya tidak banyak, puasa yang wajib aja. Tapi ini yang bisa menjauhi maksiatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya tidak begitu banyak, di sisi Allah dia tinggi daripada yang menjalankan perintahnya Allah tapi maksiatnya dia tidak bisa meninggalkan. Jadi di sisi Allah ini kenapa? Karena dia bisa melawan hawa nafsu, bisa melawan setan. Kalau yang tadi yang menjalankan perintahnya Allah tapi tidak bisa menjauhi larangannya Allah, dia bisa sholat tapi dari sisi lainnya mengikuti hawa nafsunya. Dari sisi lainnya apa yang dikatakan setan dia menjalankan. Maka lebih afdal, lebih derajatnya tinggi yang bisa meninggalkan maksiat walaupun taatnya tidak begitu banyak. Ya, itu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ada di sini juga dari menjalankan dari segi bertakwa kepada Allah, muraqabatullah, dengan dirinya dengan Allah Subhanahu, dia jaga-jaga segala hal yang dia melakukannya, dia ingat Allah Subhanahu wa taala akan melihat dia. Apa yang dia masuk kamar sendiri
Dia jaga-jaga. Oh, kalau anak begini Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus selalu selalu tingkah lakunya menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Kenapa? Karena dia dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Nah, berarti tingkatnya tinggi. Yang orang begini, ada orang yang menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan biasa. Tapi ada orang atas plus itu, plus menjalani perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, plus itu dia jaga-jaga segala gerak-geriknya. Dia dalam hatinya mengatakan Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya, maka itu cepat derajatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sini ada satu cerita ada satu ulama namanya Imam Sahal. Nah, dia cerita saya dulu tuh umur 3 tahun. Dan waktu saya umurnya dia 3 tahun, dia di tengah malam dia bangun melihat kepada pamannya, saudara ibunya, khal namanya. Ada khalnya dia namanya Imam Muhammad bin Suwar. Suwar atau Siwar? Suwar kalau gitu. Jadi Imam Sahal dia umur 3 tahun tengah malam bangun melihat kepada khalnya, pamannya yang lagi sholat qiyamul lail. Maka karena anak ini kecil selalu mendekati kepada khalnya yang beribadah. Nah, jadi kalau orang qiyamul lail dia khalwat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, karena di tengah malam tidak ada orang lain lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya ya. Maka seperti khalwat. Nah, dia ini anak kecil ini melihati khalnya lagi ibadah. Nah, maka khalnya itu terasa dia sedikit terganggu. Maka dikatakan di satu hari, nah, waktu dia lagi anak kecil itu bangun, pamannya mengatakan kepada ponakannya, "Ala tadhkurullah alladzi khalaqak?" Nah, apakah kalian tidak berzikir kepada Allah atau mengingat kepada Allah yang menciptamu? Nah, katanya anak kecil dari itu, Imam Sahal, gimana saya mengingat kepada Allah? Gimana saya berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah dan berzikir, ingat kepada Allah selalunya dan mengingatnya, berzikir kepada. Maka katanya pamannya, qul biqalbika 'inda taqallubika fi thiyabika 3 marrat. Ya. Maka gini aja katanya pamannya. Dia beringat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kalau di dalam hati, cukup dengan hati aja. Cukup dengan ente berzikir, mengingat kepada Allah dalam hati aja. Kapan? Pas kalau bangun tidur di kasurnya bergerak-gerik itu cukup ente di dalam hatinya 3 kali tanpa mengucapkan dengan lisanmu, dengan hatinya aja mengatakan Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahid. Allah ma'i, Allah ada denganku. Allah memandang kepadaku. Allahu syahidi, juga Allah syahidi maknanya memandang. Allah melihat kepadaku. Nah, cukup 3 kali itu dia mengucapkan dalam hatinya. Pas dia kalau tengah malam bangun, tidak perlu diucapkan dengan lidahnya. Nah, 3 kali aja katanya. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahid, dalam hatinya 3 kali. Waktu qiyamul lail bangun, cukup dengan itu dia berkata dalam hatinya ya. Maka si Imam Sahal yang umur 3 tahun dia mengatakan begitu selama 3 malam. Nah, 3 malam yang berlanjut dia mengatakan dalam hatinya begitu ya. Setelah sudah lewat 3 hari dia lapor kepada pamannya, "Wahai paman, saya sudah menjalankannya sudah 3 hari." Nah, maka sekarang katanya pamannya, "Sudah kalau gitu sekarang ditambah. Jadi 3 kali sekarang ditambah 7 kali tiap malam." Ya, maka setelah itu dia mengamalkan 7 kali tiap malam. Setelah sudah sudah beberapa hari dia mengamalkan 7 kali, lapor lagi kepada pamannya. Maka pamannya sekarang disuruh meningkat lagi. Ya, tadi 7 kali disuruh menyebutkan 11 kali ya, 11 kali. Ya, maka dia menyebutkan begitu tiap dia bangun tidur dalam hatinya menyebutkan
11 kali Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Ya, menyebutkan begitu 11 kali tiap malam. Maka setelah sudah sekian berapa kali menyebutkan 11 kali tiap malam, dia merasa keenakan dengan dia mengucapkan zikir kepada Allah. Jadi karena mungkin sudah anak kecil masih hatinya bersih dan tengah malam berzikir kepada Allah dalam hatinya, maka karena bangun di tengah malam itu berzikir kepada Allah, sudah terbiasa merasa keenakan, halawah ya. Maka diteruskan sampai 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun laporan kepada pamannya, maka pamannya mengatakan, ihfadz ma 'allamtuka wa dum 'alaihi ila an tadkhulul qabr. Maka katanya pamannya, sudah apa yang saya ajarkan kepada kamu, diteruskan lagi istiqamah sampai kamu meninggal. Nah, apa yang dikira istiqamah cukup dengan dalam hatinya 11 kali tiap malam ya. Karena apa manfaatnya? Fa innahu yanfa'uka fid dunya wal akhirah. Karena itu manfaatnya besar sekali di dunia dan akhirat. Nah, maka selalu Imam Sahal itu falam azan ala dzalika sinin. Nah, terus dia melanjutkan bertahun-tahun dalam zikirnya itu ya. Tiap malam 11 kali di dalam hatinya. Fa wajadtu laha halawatan fi sirri. Ya, terus berlanjut, karena tiap malam saya berzikir merasa enak sekali dalam hati saya. Nah, itu berarti dia menganggapnya muragab, dia dari kecilnya dididik sama pamannya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, di tempatnya khalwat ya. Juga dari dari juga cerita lain lagi di zamannya Khalifah Sayyidina Umar Khattab ya. Jadi di zaman Sayyidina Khalifah Umar Khattab, Sayyidina Umar Khattab zamannya khilafahnya 10 tahun lebih ya, 10 tahun lebih. Dia 10 tahun 12 ya, saya lupa. 10 tahun 12. Ya, dia Imam Umar Khattab biasanya kalau selalu dia, walaupun dia khalifah, Amirul Mukminin, khalifah itu pemimpin. Walaupun dia pemimpinnya muslimin, tapi dia selalu muter ke rumah-rumah, ke daerah-daerah yang ada di sekitar Madinah situ untuk tahu gimana, ada laporan, ada yang ngeluh, ada apa, dia bisa bantu. Nah, kalau zaman sekarang kan beda. Zaman sekarang adanya di kantor, nanti ada laporan ya. Ini enggak, ini sendiri turun di lapangan. Nah, itu Sayyidina Umar Khattab ya. Maka pas ceritanya ini di malam-malam. Nah, di malam-malam dia lagi jalan muter di kota Madinah, yatafaqqadu ahwal ar-ra'iyah. Dia ngecek atau melihat, ada yang mungkin ngeluh, ada yang laporan, ada yang perlu bantuan, dia bisa bantu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka waktu dia jalan di kota Madinah, di di rumah-rumahnya Madinah, tiba-tiba dia mendengarkan satu putri mengatakan kepada uminya. Jadi uminya ini jualan Jualan susu. Dan susunya itu uminya ditambah dengan air. Biar lebih banyak. Jadi berarti susu itu, orang kan biasanya jual susu ya. Ini biar mau ibunya itu anak, susunya itu biar banyak ditambahi pakai air. Ya, jadi kalau ditambahi pakai air tetap rasanya susu tapi lebih banyak ya. Berarti kalau dia melakukan itu berarti dia bahasa Arabnya ghasyun ini menipu ya. Jadi dia berarti tidak jual susu, jual air ada susunya ya, atau susu ditambah dengan air biar lebih banyak. Berarti dia menipu. Nah, maka mendengar ya, Sayyidina Umar Khattab mendengarkan satu putri mengatakan kepada ibunya, yang setelah ibu itu menambahkan air kepada susu, wahai ibu, ataghushina al-muslimina wa tahnuthina al-yamina wa takdhibina ala amiril mu'minin. Wahai ibu, apakah kamu menipu kepada orang-orang muslim dan berdusta kepada Amirul Mukminin? Nah,
Alam yanhaki Amirul Mukminin an hadza? Apakah Amirul Mukminin, pemimpinnya mukminin, sudah melarang kepada kamu untuk melaksanakan atau melakukan perbuatan ini? Perbuatan apa? Yaitu perbuatan laban itu ditambah dengan air. Itu berarti menipu ya. Nah, apakah sudah dia melarang kamu kan? Selalu Sayyidina Khattab memang melarang orang yang melarang orang menipu orang lain ya. Maka si ibu berkata kepada putrinya, "Wahal yarani Amirul Mukminin, apakah Amirul Mukminin melihat aku?" Kata. Ini ibunya di rumahnya, dia menambah airnya di pada susunya, tidak ada yang orang lihat kecuali putrinya. Berarti Sayyidina Umar Khattab tidak melihat. Nah, padahal Sayyidina Umar Khattab pas ketepaan pas lewat di samping rumahnya ya. Maka si putri itu berkata, "In kana Amirul Mu'minin la yarana fa inna Allah Ta'ala yarana. Fa inna Rabbal Alamin yarana." Katanya itu anak kecil, anak perempuan itu, andai kata Amirul Mu'minin Sayyidina Umar Khattab tidak melihat kita, maka apa namanya, Allah Subhanahu wa taala yang melihati kita. Kalau Imam ini tidak melihat kamu wahai ibu menyampurkan air dengan laban, berarti yang melihat itu Allah Subhanahu wa taala yang melihat. Nah, berarti ini anak kecil ini sudah terdidik dalam hatinya apa namanya, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik dalam hatinya apa yang dia melakukan, Allah Subhanahu wa taala akan dia melihat. Berarti kalau dia melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala lihat. Kalau dia melakukan tidak kebaikan, tidak sesuatu yang tidak benar, Allah Subhanahu wa taala juga melihat ya. Maka dia kalau melakukan tidak baik berarti dia izin ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang lihat ya. Maka setelah perempuan mengatakan begitu, Amirul Mukminin tidak melihat kita tapi Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Maka langsung Sayyidina Umar Khattab datang kepada tempatnya suara putri tadi itu, bertanya tetangga-tangganya, siapa rumahnya, siapa ini, katanya rumahnya siapa. Maka setelah dia tanya, tahu kalau ini putrinya, ternyata yang anak itu putrinya yang menjual susu dicampur dengan air ya, bai'atul laban ya. Tahu kalau putri ini anaknya perempuan yang jual susu ya. Jadi terkenal perempuan ini jual susu. Tapi Sayyidina Umar Khattab di malam itu tahu kalau itu ibunya mencampur susunya dengan air, tapi putrinya yang melarang ibunya ya. Maka ditanyakan rumahnya, ternyata katanya ini putrinya yang tadinya menasihati ibunya, putrinya. Karena Sayyidina Umar tidak tahu dengar ada suara perempuan putri menasihati kepada ibunya, berarti itu anaknya itu ternyata ya. Maka apa namanya, Sayyidina Umar Khattab pulang ke rumahnya, mengumpulkan anak-anaknya, mengumpulkan putra-putranya Sayyidina Umar Khattab. Dikumpulkan putranya, dan Sayyidina Umar Khattab mengatakan, siapa dari kalian wahai anak-anakku yang akan kawin dengan putrinya yang menjual susu? Kata Sayyidina Umar Khattab, dari kalian anak-anakku wahai anak-anaknya Sayyidina Umar Khattab, siapa yang dari kalian yang mau kepingin kawin dengan putrinya yang menjual susu? Maka semua diam, tidak ada yang jawab. Maka Sayyidina Umar Khattab mengatakan, demi Allah, kalau tidak ada yang mengkawin dari kalian, saya akan yang kawin dengannya. Jadi Sayyidina Umar Khattab mengancam, kalau dari kalian wahai putra-putraku yang tidak kawin dengan putri tadi itu, saya yang kawin. Berarti Sayyidina Umar Khattab tahu martabatnya atau derajatnya putri tadi itu. Karena kenapa? Sayyidina Umar Khattab melihat dia anak kecil atau putri, tapi hatinya sama Allah Subhanahu, hatinya selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu. Berarti apa namanya, tidak pantas kecuali yang kawin dengan itu yang apa namanya, anak-anaknya, anak-anaknya Sayyidina Umar Khattab. Biar dengan putra yang kawin dengan putri yang seperti putri yang tadi itu yang muraqabah kepada Allah, insyaallah mendapati dzurriyyah yang dzurriyyatan thayyibah ya, dzurriyyah yang salehah atau dzurriyyah yang baik ya. Nah, kalau orang yang baik tapi kawin dengan perempuan yang tidak baik, berarti walaupun orangnya baik tapi karena ibunya tidak baik, anaknya bisa jadi tidak baik. Al-ummu madrasatun, ibu itu seperti sekolah. Nah, jadi maka orang kawin dengan apa namanya,
dengan perempuan yang salehah biar anak-anaknya jadi saleh. Karena yang kebanyakan yang mendidik di rumah siapa? Ibu, ya. Nah, kalau ibunya salehah, anaknya saleh. Anaknya melihat ibunya salat, akhirnya ikut melihat ibunya lembut, akhlaknya bagus, anaknya mengikuti seperti ibunya walaupun ada ayahnya baik ya. Tapi kebanyakan karena ayah itu kebanyakan di luar, ya, kebanyakan. Nah, maka di sini mana? Nah, maka Sayyidina Umar Khattab mengancam, andai kata dari kalian wahai anak-anakku tidak ada yang kawin, saya akan kawin. Nah, maka akhirnya salah satu dari anaknya Sayyidina Umar Khattab namanya Asim bin Umar yang kawin dengan putri tersebut tadi itu. Maka wa asya ma Aisyah radhiyah, maka kawin dengan putri yang menjual, putri anaknya yang menjual susu, dan Sayyidina Asim bin Umar Khattab mempunyai putri dari perempuan yang tadi itu namanya Laila ya. Jadi putrinya, anaknya yang menjual susu dikawin sama Asim bin Umar Khattab. Nah, setelah dikawin punya Sayyidina Asim ini punya putri namanya Laila binti Asim. Nah, Laila ini subhanallah dikawin sama pemimpin, sama Amirul Mukminin di zamannya dia namanya Abdul Aziz bin Marwan ya. Jadi cucunya Sayyidina Umar Khattab yang namanya Laila binti Asim bin Umar Khattab. Laila itu dikawin sama Abdul Aziz bin Marwan. Nah, Laila itu punya anak dari Abdul Aziz namanya siapa? Namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khamisul khulafa ar-rasyidin ya. Khamis, jadi nah, kita tahu kalau khulafa ar-rasyidin siapa? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Ulama menambah lagi ada yang kelima. Namanya khalifah yang kelima yang adil, yang zahid, yang wari, namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz ini menjadi apa? Menjadi apa? Buyutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Buyutnya dari mana? Dari berkahnya yang putri tadi itu yang muraqabah kepada Allah SWT. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini khamisul khulafaur rasyidin, cucunya perempuan, ya, cucunya putri yang ibunya menjual susu tadi itu ya. Saya ulangi lagi, Asim bin Umar Khattab kawin dengan putri yang tadi itu, mempunyai anak namanya perempuan namanya Laila. Laila dikawini sama pemimpin, sama khalifah namanya atau amir namanya Abdul Aziz bin Marwan. Nah, Abdul Aziz Marwan ini punya anak namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz khamisul khulafa rasyidin. Berkahnya apa? Berkah anak yang muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya jadi anak saleh. Salah satunya anak saleh yang jadi pemimpin saleh yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya. Taib. Tapi kita lanjut di sini. Ada cerita lagi. Taib. Ini juga nah, di sini ada cerita lagi terakhir ya. Tentang menjauhi maksiat, tentang menjauhi maksiat. Ada diceritakan di sini ada Syekh namanya Syekh Muhammad Al-Majdub. Nah, ada Syekh Muhammad Al-Majdub. Syekh Muhammad Al-Majdub itu dididik sama ayahnya didikan yang baik. Ditarbiyah sama ayahnya tarbiyah yang bagus sekali. Maka Syekh Muhammad Majdub dia cerita, waktu saya masih kecil, masih anak-anak, masih kecil, falamma ahalla syar' istad'ani abi wa qala hati kitab Allah. Nah, maka katanya Syekh Muhammad itu waktu saya kecil, kalau waktu itu pas bulan baru masuk, bulan Arab ya, hitungannya bulan Arab. Jadi kalau pas ahalla syahr yakni dakhala syahr. Nah, jadi waktu bulannya baru masuk, umpamanya awal Muharram, awal Rabi apa. Jadi bulannya baru masuk, saya dipanggil sama ayah saya. Waktu dipanggil, disuruh sama ayah saya membawa Quran. Nah, jadi dipanggil suruh membawa Quran. Maka waktu dia bertemu dengan ayahnya membawa Quran,
dia sama ayahnya tersebut minta kepada anaknya untuk bersumpah kepada Allah dengan kitab, dengan Quran ini untuk apa? Untuk tidak bermaksiat di dalam bulan ini semua. Nah, jadi fungsinya Quran itu untuk anak itu bersumpah kepada Allah dan Quran untuk dia tidak bermaksiat selama 1 bulan penuh, 1 bulan aja. Nah, Allah ya'sillaha fi hadha syahra kulli. Ya, jadi dia tidak bermaksiat selama 1 bulan 30 hari di bulan yang ada dia. Jadi awal bulan dipanggil sama ayahnya untuk apa? Untuk bersumpah, berjanji kepada Allah, berjanji kepada Quran kalau dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan. Nah, jadi ini pertama dia melatihkan anaknya untuk tidak maksiat kepada Allah. Kedua, untuk juga muraqabah, menjaga muraqabah Allah Subhanahu kalau dia melihat. Maka katanya anak tersebut dari itu, yaitu Syekh Majdub, masih kecilnya, dia bilang istashal tushal. Maka dia bilang dalam hatinya, ayah saya minta saya 1 bulan tidak bermaksiat, katanya dalam hatinya gampang, 1 bulan tidak maksiat gampang. Nah, itu zaman dulu, zaman sekarang repot ya. Kecuali kalau memang dia memang benar-benar ya tidak maksiat, tidak megang HP, tidak apa, bisa ya. Alhasil maka itu anak kecil mengatakan, menggampangkan, 1 bulan cepat katanya. Berapa hari, 1 bulannya sudah habis, saya tidak maksiat. Maka dikatakan, katanya bay'abur syahr fi sa'ah. 1 bulan itu enteng sekali, sedikit lagi mari ya. Nah, seperti kita sekarang, coba hari apa nih, hari Sabtu, dikit lagi nanti hari Sabtu yang minggu depan ya, cepat karena waktu dan hari jalannya cepat ya. Tambah akhir zaman tambah lebih cepat lagi ya. Maka dikatakan akhirnya dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan sumpah dalam Quran, berjanji kepada Allah tidak bermaksiat dalam 1 bulan ini. Nah, maka setelah habisnya 1 bulan, dia menjalankan sumpahnya itu dengan sukses. Jadi 1 bulannya habis, iya, 1 bulannya selesai habis dan sukses, dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan. Maka karena bulan itu habis, berarti masuk bulan yang berlanjutnya ya. Waktu masuk bulan berlanjut dipanggil lagi sama ayahnya. Dipanggil lagi, disuruh bawa Qur'annya, akhirnya disuruh sumpah lagi, berjanji kepada Allah, bersumpah dengan Quran tidak akan bermaksiat di bulan ini aja, ya di bulan yang keduanya. Maka dia menggampangkan, 1 bulan aja cepat selesai, akhirnya begitu. Subhanallah, 1 bulannya menjalankannya tanpa dia maksiat kepada Allah dan sukses selesai bulan yang kedua. Nah, maka dikatakan akhirnya ayahnya tiap habisnya bulan dipanggil, saya berjanji kepada Allah, sumpah kepada Quran tidak bermaksiat. Maka karena tiap bulan dia begitu, maka dikatakan anak itu kecil dia mengatakan, saya akhirnya merasa kebiasaan apa? Kebiasaan taat kepada Allah, kebiasaan tidak bermaksiat kepada Allah. Karena tiap bulan dibiasakan ayahnya sedikit-sedikit. 1 bulan dia maksiat, bisa enggak? Bisa. Jadi bisa enggak? Karena tiap bulan sekali, akhirnya anak anak tadi itu yang kecil terdidik dengan ayahnya, tiap bulan menjalankan taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah. Nah, maka diberikan alif itu sudah terbiasa, sudah biasa, kebiasaannya dia. Kalau kita kebiasaannya maksiat ya, subhanallah. Tapi ini dia sudah dari kecilnya kebiasaan taat kepada Allah, kebiasaan menjauhi maksiatnya Allah. Maka karena dia kecil, anak kecil itu biasanya hatinya bersih. Nah, tambah besar, tahu kanan kiri, tahu yang hal-hal yang tidak baik, maka hatinya itu kotor. Jadi hati itu putih. Nah, kalau hati putih, kalau ada orang bermaksiat seperti kena kayak intinya menaruh 1 titik yang hitam. Sekali maksiat titik, terus dia maksiat, titiknya yang hitam tambah banyak. Tambah nanti yang tadinya putih menjadi hitam semuanya. Itu kenapa? Karena maksiat. Jadi awalnya hati itu bersih, anak kecil itu bersih. Makanya
ada apa namanya? Ada satu Habib namanya Habib Muhammad bin Ahmad Syadili, dia pernah ada anak kecil umur tidak tahu berapa, mungkin 1 tahun atau 2 tahun, di rumahnya main. Jadi Habib itu di rumahnya ada meja kecil, ditaruh di atas itu obat-obatnya. Terus apa namanya, anak kecil itu biasa jalan akhirnya memegang apa namanya mejanya yang ada obatnya, obatnya dijatuhkan atau meja dijatuhkan, maka obatnya semuanya jatuh. Maka ayahnya tuh anak marahin anak yang kecil. Maka Habibnya itu bilang, jangan dimarahin, itu anak kecil tuh masih seperti malaikat katanya. Ya, maksudnya ada dosanya karena hatinya masih bersih. Jangan anak ini masih kecil. Anak ini kecil, hatinya seperti malaikat, tidak ada dosanya. Berarti jangan. Jadi walaupun dia mengatakan berbuat apa, karena dia kecil, tidak ada salahnya. Kenapa? Karena hatinya masih bersih, seperti malaikat. Ya, ya di sini apa namanya? Maka karena dia sudah anak kecil itu selalu tiap bulan terbiasa menjalankan taat kepada Allah, menjauhi maksiat, maka subhanallah dari kecilnya sudah dapat fatah, ya, dapat futuh, ya. Makanya dikatakan sampai dia mendapatkan terbuka pintunya dia dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Sampai dia bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad, sampai terus sampai dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ya. Itu Syekh Muhammad Al-Majid. Kalau sudah orang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad itu tingkatnya di sisi Allah tinggi sekali, ya. Sampai dikatakan sampai hatta sarat af'ali kullaha bi amrin minhu. Alhasil itu yang berkaitan dengan apa namanya muraqabah dan amar bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Masih ada sedikit lagi. Taib. Ya, kita teruskan sini. Wasiat yang keduanya atau yang selanjutnya dikatakan tsumma alladzi usika bihi wa uharriduka alaihi. Terus katanya Habib Ali, dan saya wasiat yang lanjutnya yang saya menghimbau, mengharuskan kepada kamu untuk melaksanakan wasiat itu apa? Anta takhallaqa birrahma at-tama, yaitu kalian harus apa namanya mempunyai akhlaknya rahmah yang sempurna. Jadi harus mempunyai rahmah yang sempurna kepada siapa? Li khalqillahi 'amma, harus orang itu mempunyai salah satu khuluk, satu akhlaknya itu apa? Akhlaknya rahmah, artinya dia kasih sayang. Kemana? Kasih sayang sempurna kepada siapa? Li khalqillahi 'amma, kepada hambanya Allah, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala umum, secara umum. Siapa aja makhluknya? Manusia, jin, hayawan, hamba-hamba Allah yang lainnya, itu namanya li khalqillahi 'amma. Apakah itu manusianya orang muslim, apa yang tidak muslim, apalagi kalau dia muslim, ya. Dikatakan sini apa? Li khalqillahi 'amma, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum. Min adamin wa ghairi, dari, yaitu maksudnya makhluknya Allah, yaitu apakah itu makhluknya Allah, yaitu dari manusia atau lainnya manusia, jadi maksudnya hayawan, jin dan lain-lainnya. La siyama al muslimin, apabila kalau itu makhluknya itu manusia dan manusia itu yang muslim lagi. Jadi kalau sudah manusia harus benar-benar harus kita rahmat, kasih sayang kepada itu orang. Apalagi kalau manusia itu orang muslim, lebih harus kita kasih sayang kepada dia daripada yang tidak muslim, gitu maksudnya. Yang tidak muslim kita kasih sayang, apalagi yang muslim, gitu. Fa'amilhum bisyafaqati al-kamilah, maka harus kita bermuamalat kepada mereka asyafaqal kamil, syafaqal kamil ini dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Kepada siapa? Hatta kepada itu orang, walaupun itu orangnya itu yang memusuhmu. Hatta man yu'adik, barang siapa yang musuh kamu. Wa yahsidu, kepada, jadi harus kita punya atau kita bermuamalat penuh kasih sayang kepada makhluknya Allah, apalagi itu makhluk Allah yang manusia yang muslim. Walaupun itu manusia yang muslim yang musuh kamu, yang menghasutmu,
Nah, harus tetap kita memberi kasih sayang dan rahmatnya kepadanya. Walau kana hala adawat, walaupun dia di posisinya dia sekarang itu tuh orang yang dalam memusuhi kamu. Jadi itu bertemu dengannya itu orang, dia selalu dia sikapnya tidak baik. Kenapa? Karena dia musuhmu. Oh, tetap walaupun dia sikapnya gitu, harus kamu punya kasih sayang kepada itu orang, ya. Fashhad haqiqata dha'bih. Fa innal insana dha'ifun. Karena manusia itu punya sifatnya lemah. Berarti kalau orang sifatnya tidak baik, sifatnya hasud, sifatnya memusuhi kamu, sifatnya menjelekan kamu, berarti dia punya sifat, manusia itu punya sifat kelemahan. Kenapa? Kalau dia tidak punya kelemahan, kalau kelemahannya dia kurang, berarti tidak akan hasud dengan kamu. Karena dia kenapa? Kalau dia tidak hasud dengan kamu, kalau dia hasud dengan kamu, berarti dia tidak tahu kalau apa yang nikmat yang kamu punya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menghasut kamu, berarti dia tidak ridha dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti dia lemah. Ya, maksudnya lemah sini imannya ada kelemahan, ya. Karena dia musuh orang, ada kelemahan. Fa innama walau kana fi hali adad, walaupun harus nanti punya kasih rahmat kepada itu orang, walau kana hala adawatihi lak, walaupun dia memusuh kamu dalam memusuhi kamu sekarang. Fashhad haqiqata dha'fihi, harus kamu benar-benar mengetahui kalau orang itu yang memusuhi kamu, yang hasut kamu, memang benar-benar dalam keadaan lemah, sakit gitu maksudnya. Wa dha'fihi, dan lemahnya lemah gitu maksudnya. Maka apa balasannya? Warhamuhu, maka harus kita beri kasih sayang kepada, oh ini orangnya hasut, berarti dia apa? Mungkin dia, kenapa dia hasut kepada aku? Mungkin saya punya duit, dia mungkin tidak punya duit, maka harus kita kasih sayang dengan saya kasih dia duit. Mungkin dia hasut kepada saya karena dia sesuatu hal yang dia tidak punya, maka harus saya tanya kepada dia. Mungkin dia minta hal yang tidak, mungkin saya punya hal yang dia tidak punya, maka karena itu dia hasut, saya memberi kepada dia yang kekurangannya dia, ya, itu namanya farhamu. Fa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Maka barang yang siapa memberi kasih sayang rahmat kepada yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberi kasih sayangnya yang begitu penuh, yang besar kepada orang yang tersebut itu. Jadi orang ini punya akhlak yang kasih sayang kepada makhluknya Allah, dan dia melebihi kasih sayangnya kepada yang memusuhnya dia. Maka orang yang memberi kasih sayang yang begitu besar mendapati kasih sayang penuh besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Man la yarham la yurham. Barangnya siapa yang tidak merahmati yang lainnya, tidak mendapati rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Mau dikatakan sini, harus kalian punya kasih sayang, harus punya sifat rahmat kepada siapapun yang ada di bumi ini. Maka kalau kalian memberi kasih rahmatnya kepada apa yang ada di bumi sini, akan kalian mendapati rahmatnya dari atas yang dari langit. Nah, jadi kalau merahmati siapa yang ada di bumi, kita mendapati rahmat dari langit. Ya, maksudnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya malaikat. Ya. Ya, maka di sini ada buah bait syair, irham ibadullahi yarhamuka alladhi ammal wara yufdalu wa nawaluhu. Ya. Irham ibadallah, kalian kasih sayang atau kasih rahmat kepada hambanya Allah, akan kalian mendapati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah yang sifatnya ammal wara yufdalu wa nawaluhu. Akan kalian mendapati rahmat, kasih sayang rahmatnya dari Allah. Allah sifatnya apa? Ammar wara ibdalu. Allah yang apa namanya? Sifat darmawannya, sifat
kebaikannya yang menyeluruhi manusia seluruh dermawannya dan kebaikannya menyeluruhi makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang ada di wujud ini. Maka kalau kalian memberi rahmat, mendapati rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Farrahimuna lahum nasibun wafirun min rahmatir rahmani jalla jalaluhu. Berarti yang orang sifatnya yang berrahmat, mereka mendapati sisi besar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir, ini sudah sampai sini aja ya. Terakhir, maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Dari 100 rahmat yang Allah yang subhanallah menyediakan, jadi Allah punya 100 rahmat. Dari 100 rahmat yang Allah menyediakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 100 rahmat aja. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari 100 rahmat menurunkan 1 rahmat aja kepada makhluknya Allah. Dengan 1 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, manusia merahmati kepada saudara-saudaranya, keluarganya. Ya, jadi 1 rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada manusia, kepada jin, kepada hayawan, kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi maka dengan rahmat 1 Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada manusia, jin dan makhluk yang lainnya, semuanya saling merahmati yang lainnya. Manusia merahmati hayawan, manusia merahmati manusia sesamanya, merahmati kepada jin, jin merahmati manusia, binatang lainnya. Binatang dia punya kasih rahmat kepada bangsanya, kepada hewan yang lainnya, kepada manusia. Itu semuanya berkahnya 1 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada makhluknya. Jadi 100 ya Allah Subhanahu wa taala punya 100 rahmat. 1 rahmat aja yang diturunkan kepada makhluknya. Dan berarti sisanya berapa? 99 rahmat. 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala disimpan untuk apa? Untuk nanti kalau datang hari yaumul kiamat, 99 rahmat dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merahmati hambanya untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 rahmat saja bisa membuat penuh kasih sayang dan rahmat yang lainnya yang kita bisa melihat. Apalagi yang sisanya yang 99 rahmat yang akan Allah Subhanahu wa taala memakainya di hari yaumul kiamah. Sampai sini aja ya. Ya, mudah-mudahan dengan wasiat tadi itu, wasiat takwa dan wasiat rahmah, kita mendapati bisa menjalankan, bisa kita bertakwa kepada Allah, bisa kita merahmati kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu a'la wa ahkam.